Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di pembahasan geografi. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN Geografi tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, geografi itu ada aspek fisik sama sosial. Jadi kalau di SBMPTN itu lebih banyakkan aspek fisik. Jadi aspek fisik itu aspek yang berkaitan dengan alam. Nah, kita bahas yang soal ini. Faktor eksternal yang memicu terjadinya perubahan relief lahan di wilayah pegunungan adalah, nah kalau dari sini kan soalnya lumayan susah ya. Terus kita lihat optionnya. Nah, kita langsung ke kata kunci aja. Ada faktor eksternal. Eksternal itu berarti faktor yang dari luar. Langsung kita lihat aja yang tidak ada kaitannya dengan lahan tersebut. Tingginya curah hujan wilayah. Tingginya curah hujan wilayah itu termasuk faktor eksternal karena di luar dari lahan tersebut. Terus yang B, rendahnya kerapatan vegetasi. Nah, kerapatan vegetasi termasuk internal atau eksternal, cukup membingungkan. Tapi kerapatan vegetasi termasuk faktor eksternal. Ya, mungkin vegetasi itu melekat dengan sebuah tanahnya atau relief, tapi bukan faktor internal. Terus yang C, kondisi sifat fisik kimia tanah. Sifat fisik kimia tanah, sifat kimia fisik tanah otomatis itu melekat di dalam tanah dan relief tersebut, berarti dia itu termasuk internal. Contoh sifat kimia ada NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Jadi yang C jelas salah. Terus yang D, besarnya kemiringan lereng. Kalau kemiringan lereng berarti dia itu termasuk internal, kan yang miring itu lerengnya, bukan faktor eksternal. Berarti yang C sama D itu jelas salah. Terus yang E, rendahnya kelembaban udara. Kelembaban udara itu apa sih? Kelembaban udara kan cuma kandungan uap air yang ada di udara, jadi nggak ada kaitannya dengan perubahan relief lahan. Jadi yang C, D, dan E itu jelas salah. Jadi kita tinggal punya dua jawaban yang cukup membingungkan. Nah, biasanya soal-soal seperti kayak gini pasti ada dua option yang hampir benar. Nah, itu kayak menjebak banget. Jadi kita harus memilih jawaban yang bisa mengcover jawaban yang lain benar, tapi benar semua. Jadi kita harus jawab yang lebih benar. Tingginya curah hujan wilayah otomatis pasti mempengaruhi tingkat erosi, atau erosi tersebut nanti pasti akan mengikis relief tersebut dan bisa menyebabkan perubahan relief. Tapi misalkan di situ tanahnya miring, tapi penggunaan lahannya itu berupa yang satu pemukiman, yang satu itu berupa hutan lindung, kira-kira akan lebih cepat erosi yang mana? Lebih cepat erosi yang pemukiman karena dia itu tidak bisa menyerap air. Jadi di sini jelas jawaban yang B, rendahnya kerapatan vegetasi. Oke, demikian bisa dipahami kan adik-adik?